Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di kelas yang mana pada saat ini kalian akan mendengarkan kami memaparkan materi tentang regionalisasi dan hierarki region pengantar geografi regional. Kami dari kelompok 5 ya akan yang beranggotakan ini yang di depan pasti kalian sudah tahu semua. Nggak tahu tuh. Materi yang pertama tentang regionalisasi yang akan disampaikan oleh Rais. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang regionalisasi. Regionalisasi atau suatu perwilayahan adalah upaya dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama dalam artian adalah pembagian wilayah atau daerah ke dalam sub-bagian yang lebih kecil berdasarkan ciri atau karakteristik yang sama. Jadi nama si contoh ya. Selanjutnya ada macam-macam regionalisasi yang akan disampaikan oleh Tiara Saki. Baik, selanjutnya ada macam-macam regionalisasi. Di mana yang pertama yaitu regional atau wilayah regional bersih. Bagian ini menjelaskan merupakan pembagian wilayah berdasarkan karakter alamnya. Seperti contohnya pembagian wilayah perhutanan dan wilayah pertanian. Yang kedua yaitu sistem regional atau wilayah pertambangan tunggal, di mana bagian ini menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan ketampakan satu ketampakan, contohnya wilayah berdasarkan iklim saja. Yang ketiga ada generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Bagian ini menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan jenis atau tema tertentu, seperti wilayah hutan hujan tropis menonjolkan flora tertentu seperti anggrek. Yang keempat yaitu spesifik region atau wilayah spesifik atau khusus, di mana bagian ini menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan metode spesifik berdasarkan kondisi geografis yang berhubungan dengan letak, budaya, adat istiadat dan juga kependudukan secara umum, contohnya wilayah Asia Tenggara dan wilayah Eropa Timur. Yang kelima yaitu faktor analisis region, di mana atau wilayah analisis faktor, di mana bagian ini menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan metode analisis metode statistik atau berdasarkan metode analisis yang bertujuan untuk wilayah-wilayah yang produktif seperti wilayah pertanian untuk jagung dan pinang.
taruh. Sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari wilayah sekitarnya. Jadi wilayah merupakan sebuah region merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik yang bisa dibedakan dari wilayah lainnya. Nah, konsep dasar region ini, konsep dasar dari regionalisasi merupakan sebagian wilayah atau daerah yang lebih besar menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan terorganisir berdasarkan kesamaan geografis, ekonomi, politik atau budaya. Tujuan dari regionalisasi sendiri yaitu untuk mempermudah dalam pengelolaan suatu wilayah. Lanjut ke materi selanjutnya, perbedaan regionalisasi formal dan regionalisasi fungsional yang akan disampaikan oleh Tiara Syahid. Di sini ada perbedaan regionalisasi formal dan regionalisasi fungsional. Wilayah regionalisasi formal merupakan wilayah formal yang mempunyai keseragaman atau homogeneous tertentu, misalnya berdasarkan kriteria alam seperti wilayah pegunungan kapur. Contoh dari sosial budayanya ada wilayah badan kan? Uniform sudah contohnya program. Dari wilayah formal dan contoh tentang wilayah region uniform anu dibikin seperti wilayah pertanian, kehutanan. Terus wilayah fungsional jadi kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan secara fungsional, kayak gimana dana, jadi berpusat sama lain. Yang selanjutnya ada contoh kasus regionalisasi yang akan disampaikan dari Oh my, turun mereka. Oh iya gitu. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh dari kasus regionalisasi. Nah, untuk contoh dari kasus regionalisasi yaitu pembagian wilayah Indonesia, pembagian negara Indonesia menjadi beberapa wilayah atau menjadi beberapa pulau. Jadi negara Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah itu Nanti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan seperti yang terdapat di sini. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hal ini disebabkan pembagian wilayah ini disebabkan oleh faktor kesamaan geografis dan budaya serta mempermudah pengelolaan wilayah dan pemberian layanan publik. Contoh yang lebih kecil lagi itu di Unsil. Ada Unsil dibagi-bagi menjadi beberapa fakultas, ada FIP, ada FE, ada FIK, ada fakultas dan yang lain. Nah, kembali ke pengertian regionalisasi yang merupakan pembagian wilayah atau daerah ke dalam subbagian yang lebih kecilnya, itu ada di FIP. FIP dibagi menjadi beberapa jurusan lagi. Kayak kita di jurusan geografi, jurusan matematika, di jurusan IPJAS, di jurusan bahasa Inggris, Indo, gitu. Oh, ini untuk contoh kasus di
internasional ya. Contohnya di pembagian negara Amerika Serikat menjadi 50 negara bagian. Apa aja tuh? Seperti ya. Nah, paling kita akan terorganisir dengan pemerintahan lokal dan pusat. Tujuan dari pembagian negara Amerika menjadi 50 negara bagian itu untuk memudahkan pengelolaan wilayah dan juga memperbolehkan negara bagian untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah mereka. Saya akan menghandle materi ini. Asik. Sini ada mata regionalisasi yang tadi sudah disebutkan beberapa. Regionalisasi ini bermanfaat sebagai tempat regionalisasi yang pertama dapat mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, dapat meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, dapat memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap-tiap daerah. Yang keempat, dapat memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik di alam maupun manusia. Jadi karena regionalisasi itu sudah dibagi-bagi nih, kayak negara Indonesia dibagi-bagi menjadi pulau-pulau. Nah, jadi pemerintah dapat mengawasi. Yang selanjutnya ada hierarki region. Yang pertama ada pengertian hierarki region yang kami sampaikan oleh Halimah. Oke, selanjutnya tentang hierarki region. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu hierarki? Oke ya, hierarki region terdiri dari kata, yaitu kata hierarki dan juga kata region. Kata hierarki merupakan suatu tingkatan atau urutan, sedangkan kata region merupakan wilayah yang dapat dibedakan, yang punya ciri khas yang dapat dibedakan dengan wilayah yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hierarki region merupakan urutan tingkatan pada suatu wilayah atau disebut juga sebagai pembagian pada wilayah. Nah ini karena teman saya nggak ada, jadi langsung saja ya saya tentang konsep hierarki region. Konsep dari hierarki region sendiri merupakan tingkatan atau tingkat pentingnya suatu wilayah atau daerah dalam suatu sistem atau jaringan yang lebih besar. Nah, dalam hierarki region ini lebih terarah kepada nodal, karena nodal itu menitikan pusat tentang manusia, interaksi manusia. Dalam hierarki region, wilayah yang lebih besar memiliki tingkat penting yang lebih tinggi daripada wilayah yang lebih kecil. Secara umum, konsep dasar dari regionalisasi dan hierarki region berfokus pada pembagian dan tingkat wilayah atau daerah. Lanjut ya, tentang hierarki region Indonesia. Nah, di sini ada contoh hierarki region, tingkat hierarki region Indonesia dan menurut administrasi wilayah. Pada tingkat pertama yaitu ada provinsi. Provinsi sendiri yaitu suatu daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan juga kota. Ada yang tahu nggak berapa jumlah provinsi sekarang di Indonesia? 34. 34 ya. Beda 2 dong. Tambahan. 35 tuh. 3. Nah, provinsi di Indonesia sendiri Banyak banget. Dulu 33 yo. dipimpin oleh seorang Nambah 1 dari 34. Sekarang nambah 1. Nambah banyak ya, Bu. Emang ya? yang kedua. Nah, di tingkat kedua pada wilayah administrasi ada yang disebut dengan kabupaten atau kota. Kalau kabupaten dipimpin oleh bupati,
Mami. Sebelum tahun ada tahu. Dan selanjutnya ada contoh kasus hierarki. Ya dan nggak semuanya ikutan Pak. Yang disampaikan oleh contoh kasus hierarki region. Sudah disinggung dari pertemuan kemarin sampai tadi yang dijelaskan oleh teman saya tentang contoh kasus hierarki region. Pusat keuangan global seperti Europe dan London memiliki tingkat penting yang lebih tinggi dalam hierarki ekonomi daripada kota-kota regional seperti Frankfurt atau Singapura. Pusat keuangan global tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pasar keuangan global dan kebijakan ekonomi. Yang mana hierarki region itu ada suatu yang ada satu dari suatu yang lain yang lebih penting. Contohnya seperti minggu kemarin sudah disinggung oleh Bapak, sebagai ada Unsur sebagai pusat pendidikan, bahwa yang Unsur itu bukan saja dari sekitaran Unsur atau Tasik itu sendiri, melainkan berbagai daerah dari semua wilayah di Indonesia. Dan contoh lain ada juga kita sakit kepala tidak langsung ke rumah sakit, melainkan kita harus ke warung dulu. Kalau di warung kita memakan obat warung tidak sembuh, kita langsung ke apotek beli obat yang lebih tinggi khasiatnya. Kalau masih belum sembuh juga, terus kita ke dokter. Kalau di dokter belum sembuh, kita ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit belum sembuh, Mati. Yang selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan regionalisasi dan hierarki region. Keberhasilan regionalisasi di Indonesia. Yang pertama, pembentukan provinsi Riau Kepulauan menghasilkan pemerintah yang lebih efektif dan pengembangan ekonomi yang lebih baik di wilayah kepulauan. Jadi menghasilkan di Kepulauan Riau menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Dan ada penetapan kawasan ekonomi khusus KEK seperti KEK Mandalika di Lombok dan KEK Tanjung Lesung di Banten yang berhasil menarik investasi asing dan mengembangkan pariwisata industri. Tapi kan berdasarkan tadi. Enggak lah kalau regional kan jadi bagi perurus. Yang selanjutnya ada keberhasilan hierarki region. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional berhasil membawa kemajuan ekonomi dan kemudahan akses layanan publik di sekitarnya. Yang mana Jakarta sudah kita ketahui banyak orang-orang yang di pinggiran desa yang berangkat ke Jakarta untuk bermaksud mencari usaha atau mencari nafkah untuk keluarganya. Karena di Jakarta itu sebagai pusat ekonomi, jadi banyak ekonomi yang tidak ada di kampung kita. Yang selanjutnya ada kota-kota besar di Jawa seperti Bandung dan Surabaya yang menjadi pusat industri, pendidikan, dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang mana di Bandung, di kota-kota di Jawa Barat, contohnya di Bandung salah satunya, di sana banyak pusat industri yang mana di pinggiran desa kita seperti di Tasik sebagian ada yang ke Bandung untuk menjadi pegawai di industri tersebut, dan ada juga yang mengenyam pendidikan di universitas di Bandung, contohnya di UIN, ITB dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kegagalan regionalisasi. Pembentukan proyek Kalimantan Timur Tengah di Kalimantan Timur yang kemudian dibubarkan karena kurangnya dukungan masyarakat, kurangnya manfaat dari pembentukan wilayah baru tersebut. Jadi kegagalan sebaliknya dari keberhasilan, yang mana tadi keberhasilan itu membuahkan hasil, sedangkan kegagalan tidak ada hasilnya, melainkan menjadi kekurangan yang kurangnya lingkungan masyarakat, kurangnya manfaat dari pembentukan wilayah baru tersebut, yang mana tidak menghasilkan kegagalan. Yang selanjutnya ada
sesi yang kedua ada pertandingan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat yang mendapat penolakan dari masyarakat dan kurang efektif dalam pengelolaan daerah. Yang mana di Bogor dan Kota Bogor yang asalnya akan disatukan tapi tidak berhasil karena mendapat penolakan dari masyarakat yang kurang efektif dalam pengelolaan wilayahnya. Yang selanjutnya ada kekebalan hierarki region. Ketimpangan antara kota besar dengan daerah yang lebih kecil yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Kekebalan hierarki region disebutkan ketimpangan di kota besar dengan daerah yang lebih kecil, yang mana di daerah yang lebih kecil itu tidak sulit ekonominya dibandingkan dengan kota yang lebih besar. Yang disitulah terjadilah ketimpangan antara kota besar dan kota kecil. Kalau ada pusat pemerintahan dan ekonomi terlalu terpusat di Jakarta yang menyebabkan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di daerah-daerah lainnya. Oke, jadi Silakan nonton video pembelajaran dari Sopo Sapi. Bedain atuh. Asik. Tekan deh, kita kira-kira sana itu. Bisa nggak sih dari hierarki region ini sampai memecahkan? Berarti beda dengan Bambang, apakah hierarki region hanya merupakan pada tingkatan pemerintah saja? Jika tidak, contohkan mungkin Orang kali ini ada juga contoh. tingkatan pada bidang kesehatan, Tuh, apa bedanya? warung, puskesmas, nanti ekonominya Yang organisasi kan satu dari kesehatan. Sama aja. pemerintahan doang. Enggak, contohnya satu contoh. Sama regional organisasi juga kan. Regional itu ya yang mana? Nah kalau hierarki tingkatan itu tadi itu mulai diuruskan dari yang paling Organisasi kecil. regionalisasi juga ada di bidang kesehatan kan. Iya jadi Itu sama aja gitu. apa sih? Ini regionalisasi kesehatan. Berarti dari rumah sakit ini puskesmas keluar. Terus regionalisasi. Terus ini yang hierarki bidang kesehatan. Kok sama sih? Apa bedanya tuh? Itu
itu bahasa multimodal kan ada yang fungsional. Iya, bedanya apa? Nama lain. Nggak ada Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Apa bikin ngomong nggak ada bedanya? kan ini tuh berdasarkan apa universal kan ya regional tuh kalau regionalisasi itu wilayah mengelompokkan wilayah Iya, gue ngerti. Harusnya regionalisasinya itu nggak boleh bisa cuma kalau regionalisasi harusnya daerah doang, nggak boleh sama kesehatan. Suatu tingkatan ya. Apa yang hierarki kan pertanyaan hierarki region. Seperti yang dijelaskan tadi, hierarki region merupakan tingkatan pada suatu wilayah. jadi kalau Ya, itu menurut menurut kita apa bagaimana cara bedanya apa pembuatan hierarki regionalisasi region? Nah, pembuatan hierarki region itu diklasifikasikan dulu regionnya, wilayahnya. yang lima unsur Misalnya wilayah berdasarkan penampakan seperti pegunungan kan diklasifikasikan dulu. Tapi pada hierarki region yang lebih mendominasi itu pada region modal karena adanya interaksi antara manusia ya. Terus yang selanjutnya bagaimana cara mengklasifikasikan wilayah di dalamnya. Seperti yang tadi setelah dikelompokkan, barulah dilihat mana tingkat yang lebih baik. Seperti misalnya tadi pengelompokan pendidikan, agitasi pendidikan universitas, itu mencakup wilayah semua wilayah yang lebih rendah dari kecil merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada yang itu nggak harus negatif langsung Ini pertanyaan dari Syifa ya. pengelompokannya cuma itu Bagaimana cara melakukan regionalisasi dalam suatu wilayah? Cara kita melakukan regionalisasi dalam suatu wilayah atau pembagian wilayah. Yang pertama dilihat dari ciri khas atau karakteristik suatu wilayah, itu contohnya di Indonesia nih, di Pulau Jawa kan diregionalisasikan berdasarkan bahasa. Contohnya di Jawa Barat diregionalisasikan berdasarkan bahasa, contoh yaitu bahasa Sunda. Nah, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur diklasifikasikan lagi, diwilayahin lagi nih si wilayah nanti dibagi dari jadi ku bahasa Jawa dan tidak bahasa gitu. Melihat batas dasarnya Kemudian pembuatan yang lebih akurat dan mudah dipahami, pembuatan konsep regional modal atau hierarki regional sebenarnya mah kita sama-sama baik, tapi hierarki regional lebih umum, sedangkan regional modal lebih spesifik. Jadi menurut regional modal lebih spesifikan. ya berarti kita nanya perbedaan. Ini menjawab pertanyaan dari Hilda. Apa fungsi? Oh berarti Hilda. Dua. Apa fungsi pemerintah dalam hierarki region ini? Pemerintah dalam hierarki region sebagai hierarki yang paling tinggi atau pemilik kekuasaan yang paling tinggi di bawah rakyat kalau dihubungkan dalam negara kita. Jadi pemerintahnya sebagai pengawas atau yang mengatur lah. Gitu. Pertanyaan pernah ada? Iya. Jawab ya. Gas ya. Lanjut ya pada sopan 1 dan juga pada sopan ini masih nyambung ya pertanyaannya. Apa saja yang menjadi ciri hierarki region dan bagaimana ini dari sahur apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan sebuah region. Nah
yang menjadi faktor pembentukan sebuah region itu ada berdasarkan penampakan yang uniform dan juga yang modal. Berdasarkan misalkan itu yang menjadi ciri yang mempengaruhi pembentukan sebuah region dan juga yang menjadi ciri terhadap peringkat adanya suatu tingkatan. Sedangkan kemudian apa saja jenis-jenis hierarki region yang dapat ditemukan di suatu wilayah. Nah, jenisnya itu ada jenis ekonomi, jenis pendidikan. Kalau ekonomi mah kayak warung, apotek, kalau itu ya bukan kesehatan. Terus kalau pendidikan mah kayak PAUD, terus SD. Terus ada politik juga. Kalau politik mah misal pembuatan KTP kan dari kecamatan dari sayur. Itu tuh hierarkinya. Kalau regionalisasi Iya, Bentar. betul. organisasi apa? Coba lo ngerti konsep regionalisasi dan hierarki? Regionalisasi mana kemana? Regionalisasi pengelolaan. Iya, regionalisasi. Iya. Nah, kalau regionalisasi Ayo dia menjawab pertanyaan dari Mas. Bagaimana penerapan hierarki region dengan memberikan contoh pada suatu daerah Indonesia seperti di Karawang? Yang saya tangkap untuk penerapan hierarki region di daerah Indonesia Karawang itu ditingkatkan atau diklasifikasikan dari atas ke bawah menurut contohnya gaji atau penghasilan si pekerjanya itu bisa juga ditingkatkan seperti itu. Dari perusahaan yang memberikan gaji terkecil sampai perusahaan yang memberikan gaji terbesar. Atau contohnya lagi dari bagaimana banyaknya pemasaran suatu produk industri itu dari produk yang didistribusikan atau dijual lebih banyak dari suatu industri sampai ke produk yang lebih ngerti. Nah, kalau kata kamu kan Izin menjawab mereka yang pertama berikan contoh regionalisasi di regional region. Contohnya wilayah Kota Hujan Tropis yang ditonjolkan hanya adalah floran doang seperti anggrek. Contohnya. Data contoh nanti mau Oh, di lingkungan kamu? Hah? Contoh di lingkungan kamu? Yang kedua ada dua kan pertanyaan. Adakah fungsi dari regionalisasi selain untuk menggunakan aktivitas manusia? Setelah dibaca emang semua fungsi semuanya untuk menggunakan aktivitas manusia seperti mengelompokkan, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan data untuk melakukan semuanya untuk menggunakan aktivitas manusia. Apa tuh gimana sih? Izin menjawab pertanyaan dari Indra Gunawan. Apa dampak sosial yang diberikan atau apa dampak yang dirasakan oleh dampak sosial yang diberikan oleh hierarki? Kalau melihat sisi manusiawinya, dampak sosial menjadi timbul rasa iri. Timbul rasa iri itu karena jika dilihat dari kesenjangan sosial, kesenjangan hierarki yang lebih rendah dan hierarki yang lebih tinggi. Jadi dampak yang terjadi dengan hierarki teh, contohnya teh, papa orang boga gaji lebih padang, soalnya boga gaji lebih jadi kalau sebaliknya, nah tina dampak eta aya timbul rasa lamun tidak gaji lebih padang, timbul rasa sombong, lamun tidak gaji lebih rendah, timbul rasa iri, itu dibalik gitu. Jawabannya adalah dan menjawab dari pertanyaan dari Pana, dampak dari kegagalan regionalisasi, dampak negatif. Dampak negatif kan kalau keberhasilan membuahkan hasilnya terciptanya regionalisasi di suatu wilayah tersebut. Nah, sedangkan dampak dari kegagalan
tidak membuahkan hasil. Jadi yang awalnya ingin menggabungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya tidak bersatu, jadi tidak jadi bersatunya karena ada penolakan baik dari masyarakat itu sendiri ataupun dari yang lainnya. Upaya yang dapat dilakukan agar regionalisasi tidak gagal, salah satunya ya yang dicontohkan dari slide tadi, ketika penggabungan wilayah antara Bogor dan Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, salah satu upaya yang dapat dilakukan, kita harus bukan menasihati ya, menasihati atau apa sih masyarakat itu sendiri agar bisa menerima tidak menolak menghasutkan juga menghasutkan kalau goreng tapi langsung halus nah gitu ya lah ini salah satunya. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Bibi. Berikan contoh dalam kejadian yang ada di wilayah kalian. Di wilayah Abi, Bapak Teh, Ayah Bapak RT, Bapak RW, Bapak KS, saya Yang kayak ini ya, sama jangan makan yang belanya. Jadi, selain teman-teman, tingkatan region nanti yang di daerah rumah. Contoh nanti iya tidak segi dari segi pendidikan. Contohnya itu contohnya itu adanya S2 Sebelum KSD kita masih tahu mereka. adanya SMA swasta dan SMA negeri. Nah kan SMA negeri lebih karena itu lebih soalnya di bawah supaya ke pemerintah di silakan kasihan deh, ini nggak ada orangnya. SMA swasta dari segi pendidikan lagi lebih tidak sesuai kualitas yang SMA negeri, tapi tidak semua seperti itu. Tapi hasilnya Kita kembali ke KPN itu salah. Ayo Izin menjawab pertanyaan Anda bagaimana konsep dari terjadi munajat bagaimana apabila terjadi di satu wilayah. Kemarin terjadi kalau suatu wilayah tidak menerapkan hierarki region berarti wilayah tersebut tidak tersusun. Contohnya itu di kelas teman-teman bangun dulu KPN lalu sekretaris lalu bendahara bakal akan bakal apa begini aduh gitu kan mungkin kita tahu semua tentang hierarki dan gampang dipahami mungkin tidak sesulit yang apa sih? Parah. Bang Video. jawab ya. Bagaimana seluruh kira-kira region pemerintahan yang ada di Indonesia? Alhamdulillah. Struktur region, nanti yang PR tidak PR berarti presiden. Yang ada bukan? Berarti yang Kira-kira. kira-kira, KRW, KDS, Kalurahan KDS, Bupati, Camat, Wali Kota, Kabupaten, Gubernur, Presiden, MPR, Orang presiden oligarki. Negacan. iya. Apa hierarki bagi pemerintahan agar tidak terjadinya pemerintahan yang acak-acakan. Jadi tersusun. Jadi terus
susun rapi, ada mengalir penelitian. Di mana kita buat KTP tidak langsung ke kota, ada tahapannya dulu, ada PT, minta tanda tangan RT 2, itu surat pengantar Indonesia sudah ada dan ada KTP. Jadi ini ada yang pertanyaan dari Pak Rik. Apakah usaha dari jalan gereja dapat diubah? Ini masuknya ke kategori perpanjangannya nih. Jadi kita mah Apa sih Pak namanya? Bisa tapi apakah usaha dari jalan gereja dapat diubah? Jadi bisa kayak kedua ada Tingkatnya berubah. Bisa. bisa. Ini kita caranya gimana gitu? boleh. Cukupnya dan mengenai itu kita masing-masing. Kalau misalnya ibu kota aja cukup nggak? Region ya, kan udah. Iya kan. Iya, tapi sama tanggal lagi kan? Sama jalan. Untuk mengisi waktu mari kita Lanjut Sama aja artinya mah. Enggak masih. Kurang bisa. Kesehatannya di Hasan Sadikin. Kan bisa pindah rumah sakit apa gitu yang lebih canggih. Gua nanya sendiri jawab sendiri. Ya, goblok. Ini ada misalnya kalian ya. Bisa cicil sampai lulus kelas. Bagaimana konsep dan contoh dari faktor analisis region? Analisis region itu kan mengelompokkan suatu wilayah berdasarkan metode statistik analitik yang itu kan diukur lah. Contoh nyata juga pemiringan lereng kan diukur lerengnya. Ayah gini kalau di peta ada golongan 1, golongan 2 langgar gitu kan. Nah itu pakai metode analitik. Dan jika pemilihan lereng, tapi kan dianalisis. Nah, pemilihan lereng cocoknya buat tanaman awon, di daratan buat tanaman awon, gitu kan. Masuk nggak? Masuk aja. Masuk. Pertanyaan Pak Isa tuh. Dua sih Pak cuma. dipancing pada habis banyak-banyak. dalam empat regionalisasi adalah untuk memudahkan pembangunan pada tiap daerah atas. Mengapa masih banyak di daerah-daerah di Indonesia yang tidak mengalami pembangunan di daerahnya? Contohnya di Jawa Timur. Nah, kita kenapa Kenapa nih? kan fungsi regionalisasi untuk memajukan daerah-daerah. Fungsi regionalisasi adalah akses lokasinya itu sangat sulit karena si wilayahnya itu memiliki bentuk yang kayak Mengelap-ngelap. bergelombang. Mana wilayah bergelombang? Jadi Perbukitan. Apa ini? Oh, nanjak turun. Pemerintahan Papua. Dan juga dari sumber daya manusia jadi ini mah subzonnya subzonnya gini mana ada gitu manusia yang gak tertarik sama uang duit dan gak tertarik ya maksudnya Berarti anu salahna uang. anu salah jelema manusianya tidak beriman karena jika manusia itu beriman maka dia tidak akan Ya pokoknya saya celana dan celana masuk. Jadi pemikiran bahwa setiap pengelompokan dapat
dapat mengatakan itu teh benar atau salah gitu. Karena wallahu a'lam. Lagi pada tujuan regionalisasi itu buat apa? Bedanya ada yang regionalisasi itu benar atau enggak? Karena tergantung pada tujuan yang mau diregionalisasikan tersebut. Jadi Misalkan standar. pembangunan tapi tidak terjadi pembangunan gitu ya. Dia orang ngebahasnya pembangunan tiap daerah berarti maju atau tidak, ya atau tidak. Kan orang ngebahasnya seperti pertanyaan kita dalam pembangunan daerah. Kamu kenapa sih? Berarti antara misalnya provinsi pelosok atau kabupaten atau kecamatan pelosok berarti masuk. Nah, pada dirinya kemarin diksinya jadinya. Dari anjing. Berarti sebenarnya was benar itu salah itu pembangunan tiap daerah. Ayo masalah Benar. Karena fakta lapangan si dana yang sedang ditransfer pemerintah itu dipotong-potong dari negara ke gubernur, misalnya dari negara ke tiap-tiap provinsi terus ke kabupaten itu deh pasti ada biaya transportasi lah, biaya tahun lah, dijual oleh si pembawa uang tersebut. Jadi pembangunan di daerah enggak Tadi kau. Oh, gitu. Nah yang kedua, apakah keberhasilan regionalisasi dan hierarki region bisa dicontohkan dalam lingkungan pun? Saya tidak bisa coba jelaskan. bisa. Bisa. Coba keberhasilan. Keberhasilan regionalisasi atau pengelompokan di Unsil dari yang terkecil di kelas. Kelas A berhasil. Di kelas kita ada KM, ada sekretaris bendahara dan anggota. Nah, kalau kelas enggak dikelompokkan, kalau kelas enggak dibagi-bagi lagi, ya bakal bercerai-berai. Kayak yang Rais bilang tadi, kalau enggak ada KM, kalau enggak ada sekretaris, nanti bingung. Kalau ada dosen, mau menghubunginya lewat siapa, jadi pajur-pajur, jadi sok mulai sok. Jelas Aku kayak KM, jadi tadi kan Sudah. siapa? Ada sekretaris siapa? Kita keberhasilan tidak kerjanya. Kenapa bisa dicopot sih? Ini buat geraknya, kuncinya kan? Ya udah berapa artinya? Buat nyopot. Cukup ya? Cukup lah, jalan ini cukup lah, cukup lah. Cukup lah ini Udah pas. Nonton mau dilanjutin atau mau Udah pulang aja. Sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya, regionalisasi adalah pembagian pengelompokan di suatu wilayah, sedangkan hierarki region adalah Tingkatan. tingkatan dari wilayah. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Udah pulang kan? mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.